Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dengan saya sendiri, Atalarannya Insyira, ada Asmi Nurul Falah, Dwi Bagus Setiawan, Najma Aulia, dan Thomas Kailas. Timeline dibagi menjadi 12. Yang pertama yaitu fungsi intermediasi pasar modal Islam. Kedua, pengertian pasar modal syariah. 3, tonggak sejarah pasar modal syariah di Indonesia. 4, akad dasar di pasar modal syariah Indonesia. 5, prinsip Islam dalam pasar modal syariah. Keenam, pelarangan riba. 7, jenis riba. 8, pelanggaran gahar. 9, pelanggaran maisir dan kinar. 10, kehalalan barang. 11, transaksi dahar. 12, kaidah fikih muamalah. Fungsi intermediasi pasar modal Islam. Fungsi intermediasi Islam dijalankan secara khusus dan berbeda pada masing-masing sektor. Pasar modal Islam menjalankan fungsi intermediasi pasar modal Islam dengan menyediakan produk investasi berbasis Islam. Produk investasi syariah berbentuk reksadana. Dengan mekanisme penawaran efek kepada publik, kebutuhan dana perusahaan akan ditawarkan kepada masyarakat. Modal Islam juga menyediakan infrastruktur bagi masyarakat yang ingin menjadi investor dengan membeli efek atau sekuritas syariah. Pengertian pasar modal syariah merupakan seluruh aktivitas pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Pasar modal Islam lahir karena adanya kebutuhan dari sisi permintaan, di mana ada kelebihan dana yang memerlukan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam. Sumber utama yang disebutkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pasar modal syariah Al-Quran, Sunnah dan Hadis, dan pendapat ulama. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, prinsip syariah di pasar modal didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sepanjang fatwa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Pada tahun 1997, produk investasi syariah pertama yang diluncurkan di Indonesia. Di awal perkembangannya, dukungan regulasi pemerintah dan penerbitnya, investasi syariah di pasar modal cukup lama. Selanjutnya, tonggak kebangkitan pasar modal syariah Indonesia yang kedua diawali dengan peluncuran indeks saham syariah atau biasa disebut dengan ISSI pada tahun 2011. Akad modal syariah Indonesia. Jenis akad yang digunakan pada pasar modal Indonesia merujuk pada regulasi pemerintah dan fatwa DSM MUI. Tonggak kebangkitan pasar modal syariah Indonesia. Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri menjadi Bank RDN Syariah pertama di Indonesia pada tahun 2013. Keberadaan Bank RDN Syariah ini merupakan respon dari fatwa SDN MUI nomor 80 tahun 2011 yang masyarakat seluruh proses bisnis transaksi saham syariah harus memenuhi prinsip Islam. Selanjutnya, PT Indo Premier Sekuritas menerbitkan produk Exchange Traded Funds atau biasa disebut dengan EFT. Syarat pertama di Indonesia pada tahun 2013. EFT syariah ini menggunakan Jakarta Islamic Index atau JLL sebagai indeks dasar penerbitan underlying index. Sebuah transaksi dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun akad yang disepakati oleh mayoritas ulama yang terdiri atas yang pertama ada para pihak yang melakukan akad atau akidain.
Yang kedua ada objek akad atau ma'ud alaih. Yang ketiga ada kesepakatan para pihak atau sihat al-akad. Di sini yang dimaksud dengan para pihak dalam rukun akad tersebut pada awalnya hanya terdiri atas penjualan dan pembelian saja. Namun dengan perkembangan mekanisme transaksi, maka para pihak mencakup juga broker dan perantara perdagangan. Pelanggaran riba. Secara harfiah, riba diartikan kelebihan, tambahan, kenaikan, dan pertumbuhan. Namun secara Islam, kelebihan, tambahan, kenaikan, dan pertumbuhan tidak termasuk dalam pengertian riba dalam Islam. Jenis-jenis riba. 1. Riba buyuk adalah riba yang terjadi pada transaksi pertukaran atau jual beli dengan objek barang berupa emas, perak, gandum, kurma, dan serealia. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar pertukaran barang tidak termasuk riba, yaitu bahwa nilai jumlah timbangan takaran harus sama dan pembayaran atau serah terima barang harus dilakukan secara tunai. Selanjutnya yang kedua, riba qurud adalah jenis riba yang terjadi dalam transaksi keuangan melalui pemberian pinjaman atau hutang. Sumbernya bisa berasal dari tambahan keuntungan dari sebuah produk keuangan, investasi, atau tambahan bunga dari pokok hutang. Produk investasi yang dapat menghasilkan riba qurud adalah produk investasi yang berbasis surat utang. Sama halnya dengan pinjaman, baik pinjaman ke bank atau bukan bank. Akad yang digunakan adalah akad utang, biasanya dalam bentuk uang. Dalam hal ini, bunga simpanan dikategorikan sebagai riba sehingga haram hukumnya. Pelanggaran gharar. Gharar dapat diartikan sebagai penipuan, kaidah atau ketidakjelasan atau ketidakpastian, jahalah. Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad. Gharar sebagai resiko investasi akan selalu ada dalam setiap transaksi saham pasar modal. Konsep gharar yang diperbolehkan dan gharar yang dilarang dalam penerapan transaksi saham syariah menjadi sedikit berbeda. Terdapat 2 jenis transaksi yang berhubungan dengan risiko investasi. Yang pertama, investasi saham yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang optimal. Yang kedua, investasi saham yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Transaksi darar. Pengertian maksud transaksi darar, setiap kegiatan atau tindakan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya, teraniaya, menderita, atau merugi disebut darar. Berdasarkan definisi tersebut, maka transaksi yang mengandung riba, gharar, dan judi termasuk dalam transaksi darar karena semua tersebut mengakibatkan adanya pihak lain yang merasa teraniaya atau dirugikan. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang transaksi efek yang termasuk dalam transaksi darar, antara lain 1. Tahrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan. 2. Bai al-ma'dum, yaitu jual beli yang dimana objeknya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas saham yang tidak dimiliki oleh pihak penjual. Yang ketiga, itikar, yaitu membeli suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga melambung tinggi. Yang keempat, haben, yaitu ketidakseimbangan antara 2 barang yang dipertukarkan
dalam suatu akad, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Yang termasuk di dalamnya adalah haben fahisi dan talaki al-rukban, yaitu menjual dengan harga jauh di bawah harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau atas harga barang yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembelinya. Yang keenam, tanajusi atau najsi, yaitu tindakan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang sesungguhnya tidak bermaksud membelinya, dengan tujuan untuk menciptakan kesan seolah-olah banyak pihak yang berminat dengan membelinya. Pelajaran maisir dan kimar. Maisir adalah judi permainan. Secara harfiah memiliki arti untung-untungan, manipulasi, atau penipuan, dan kimar adalah judi taruhan. Judi secara singkat dapat diartikan permainan menggunakan uang atau barang sebagai taruhan. Judi termasuk zero sum game karena keuntungan salah satu pihak merupakan kerugian bagi pihak lain. Bentuk judi atau gambling terbagi menjadi dua, yaitu permainan atau gaming, pelaku ikut terlibat, dan taruhan atau betting, pelaku tidak ikut terlibat. Judi dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama, permainan sebagai media judi. Yang kedua, taruhan sebagai transaksi atau aktivitas judi. Yang ketiga, uang atau barang berharga sebagai objek judi. Investasi di pasar modal Islam tidak termasuk dalam judi, karena investasi pada pasar modal menggunakan akad jual beli, di mana keuntungan penjual bukan dari kerugian pembeli, sehingga tidak terjadi transaksi zero sum game. Kehalalan barang. Kehalalan suatu barang atau jasa sangat penting dalam pandangan Islam karena dapat berdampak terhadap sah atau tidaknya suatu transaksi. Barang atau jasa yang dijadikan sebagai objek transaksi wajib halal. Sebuah transaksi otomatis tidak akan memenuhi prinsip Islam atau termasuk sebagai transaksi haram apabila barang atau jasa yang ditransaksikan bersifat haram. Kriteria yang menjadikan suatu barang atau jasa tidak boleh atau haram menjadi objek transaksi atau objek jual beli adalah: yang pertama, haram karena barang atau jasa tersebut jelas diharamkan oleh Islam, seperti babi, riba, hal yang memabukkan. Yang kedua, ada haram karena bukan zatnya, di mana barang atau jasa yang secara zatnya tidak haram, namun hal yang menjadikan terciptanya barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan Islam sehingga barang atau jasa tersebut menjadi haram. Yang ketiga, ada haram karena keberadaan barang atau jasa tersebut memberikan mudarat atau dampak negatif yang lebih besar dari manfaatnya, seperti rokok dan senjata. Kaidah fikih muamalah. Kaidah fikih muamalah dibagi menjadi 3 poin, yaitu rumusan asas yang menjadi hukum muamalah disebut kaidah fikih muamalah. Lalu yang kedua, beberapa kaidah fikih muamalah yang sering dijadikan rujukan dalam kegiatan investasi di pasar modal syariah. Yang ketiga, ada kaidah ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan keuangan dalam Islam. Al-ghumu bi al-ghurmi. Al-ghumu bi al-ghurmi yang artinya bahwa tidak ada keuntungan yang tidak mengandung resiko. Kaidah ini secara jelas menunjukkan bahwa Islam memandang kerugian sebagai bagian dari kegiatan investasi, sehingga dalam Islam mengenal konsep kerugian sebagai resiko investasi. Kaidah ini berbeda dengan kaidah investasi konvensional, yaitu high risk, high return, yang dimana artinya semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapat. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.